Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga kita berkumpul di majelis ini karenanya. Setelah mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal din agama, kita berharap kepadanya untuk tetap teguh istiqamah di dalam keimanan dan keislaman kita. Maka doa yang selalu kita ucapkan di ujung salat kita setiap hari, yakni doa agar kita tetap selalu ingat dan bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, berilah aku pertolongan agar aku mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki amal ibadah kepadamu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pintu-pintu neraka. Setelah pintu Jahannam, ada pintu Saqar, ada pintu Jahim, ada pintu Sa'ir. Berikutnya adalah pintu yang disebut dengan Ladha. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70 pada ayat yang ke-15. Allah Jalla wa'ala berfirman, kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla fajama'a fa'aw'a innal insana khuliqa halu'a. Jadi mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 18. Ya. Baik, kata Allah Jalla wa'ala, sekali-kali tidak. Apa katanya? Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupas kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Ya. Allah sebutkan dalam beberapa ayat ini, yakni tentang dosa
sebab-sebab kenapa mereka masuk ke dalam neraka melalui pintu yang bernama Ladha, yang disifati orang yang disiksa melalui pintu tersebut, yakni nazza'atan lisyawa, yang mengelupas kulit kepala. Jadi kepala ini ada kulitnya, Pak. Kalau kulitnya lepas, jadi apa berarti, Pak? Jadi tengkorak. Dalam sebuah riwayat bahwa api yang paling kecil atau neraka yang paling ringan apabila bara api itu diletakkan di telapak kaki seseorang, maka otaknya mendidih. Itu paling ringan. Siksa neraka yang paling ringan. Dua bara api diletakkan di dua telapak kaki seseorang, maka otaknya mendidih. Jadi ada kaitannya dengan yakni kepala, ya. Di dalam kepala itu ada apa? Ada otak. Kalau otaknya saja mendidih, bagaimana bagian luarnya? Yaitu kulitnya. Maka kulitnya akan apa? Ngelontok. Inilah kengerian daripada neraka. Nah, kenapa dia memasuki pintu Ladha ini? Disebutkan di sini karena dulu di dunia dia berpaling dari agama. Ini sebab pertama dia. Tad'u man adbara wa tawalla. Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Jadi berpaling dari agama. Seruan datang kepadanya, tapi dia tolak. Di dalam surah An-Nisa, orang yang berpaling dari seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat yang keempat, pada ayat yang ke-80 insyaallah Allah Jalla wa Ala berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Apa kata Allah? Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Ya. Padahal Allah dan Rasul menyeru agar manusia itu taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi tidak semua manusia itu taat kepada Allah. Banyak di kalangan manusia itu berpaling dari seruan Allah dan seruan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bahwasannya orang-orang yang berpaling, mereka tidak lain diantaranya adalah orang-orang yang telah diberi oleh Allah Alkitab di kalangan al-Yahud wan Nasara.
di surat yang sama, yaitu ayat yang ke 30 surah Ali Imran ya. Surat Ali Imran ayat 32. Allah Jalla wa Ala berfirman, Qul ati'u Allah wa Rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ya. Katakan kepada mereka, Muhammad, ati'ullah, taatilah Allah, war rasula, dan Rasul. Rasul di sini yang dimaksud siapa? Ar-Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaw, maka jika mereka berpaling dari apa berarti? Kalau perintahnya taat, kalau dikatakan berpaling dari apa? Berpaling dari ketaatan. Maka Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Berarti orang yang berpaling itu adalah orang-orang yang kufur. Disebutkan di sini orang yang kafir. Orang yang berpaling termasuk diantaranya disebut oleh Allah orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam surah yang sama, yaitu pada ayat yang ke-63. Allah Jalla wa Ala berfirman, fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin. Apa kata Allah? Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Iya. Jika mereka berpaling dari kebenaran setelah datang kitab kepada mereka dari kalangan ahlul kitab, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap siapa? Orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Itulah ahlul kitab yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian berikutnya sekarang orang-orang munafik. Kita buka surah At-Taubah pada ayat yang ke-74. Allah Jalla Jalaluhu berfirman pada surah At-Taubah ayat 74. Yakhlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ
wa iyatawallaw yu'adzibumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Apa kata Allah? Mereka, yaitu orang-orang munafik itu, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi. Ya. Kata Allah Jalla wa'ala bahwasanya orang-orang munafik, mereka telah banyak mencela Allah dan mencela Rasul-Nya. Ya'lifuna billahi ma qalu. Mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah. Kalau orang munafik itu mudah sekali bersumpah, karena ciri-ciri mereka seperti itu. Bahkan dia ittakhadu aymanahum junnah, menjadikan sumpahnya sebagai apa? Pelindung, perisai. Dikit-dikit wallahi gitu. Demi Allah. Gampang dengan sumpahnya itu untuk menyelamatkan dirinya. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran. Yang dimaksud apa kekafiran di sini? Istihza, yaitu mencela. Mencela siapa? Mencela Allah dan Rasul. Mencela Rasul dan mencela orang-orang mukmin. Mencela Allah wujudnya bisa jadi adalah mencela Al-Quran atau mencela syariat. Mencela Rasul bisa jadi adalah mencela sunnah Rasulullah, itu dicela. Atau bahkan mencela orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin dicela. Adalah orang mukmin ini tidak lain adalah wali-wali Allah di muka bumi. Maka Allah tidak terima jika orang-orang mukmin atau wali-walinya dicela, dicaci maki, sehingga sampai orang-orang munafik ini datang kepada Nabi minta maaf setelah dia mengucapkan, tidaklah kita melihat orang-orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang banyak makan dan orang-orang yang kalau ngomong banyak dan penakut jika ada musuh. Ucapan itu diucapkan ketika mereka dalam perjalanan perang, yaitu perang apa? Perang Tabuk. Buka surat At-Taubah, surat 9, tafsir Ibnu Katsir, ayat yang ke-65, insyaallah. Ini contoh ucapan mereka yang mencela orang-orang mukmin. Kata Allah Jalla wa'ala, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, ya benar. Iya, tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.
Katakanlah Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Iya. Qul, katakan Muhammad kepada mereka, abillah, apakah dengan ayat-ayat Allah wa rasulihi, wa rasulihi dan rasulnya, kuntum tastahzi'un. Saya ulang, qul abillah, apakah dengan Allah, wa ayatihi dan ayat-ayat Allah, wa rasulihi dan rasul-rasul Allah. Yang dimaksud rasulnya di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum tastahzi'un, kau berolok-olok. Maka hati-hati dengan mengolok-olok Allah dan mengolok-olok Rasulnya, serta mengolok-olok orang mukmin. Bagaimana ucapan atau ayat ini diturunkan oleh Allah? Baik, baca tafsirnya. Abu Masyar Al-Madini telah meriwayatkan dari Muhammad ibnu Ka'ab Al-Qurrazi dan lain-lainnya yang semuanya mengatakan bahwa ada seorang lelaki dari kalangan orang-orang munafik mengatakan, menurut penilaianku, mereka yang jadi tamu kita tiada lain adalah orang-orang yang paling mengabdi kepada perutnya, paling dusta lisannya, dan paling pengecut di saat perang berkecamuk. Lalu hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan lelaki itu datang kepada Rasulullah SAW yang telah berada di atas untanya dan memacunya untuk berangkat. Kemudian lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Maka Allah SWT menjawab melalui firman-Nya, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok? Iya, ketika itu Rasulullah sudah berada di atas untanya, hendak melanjutkan perjalanan. Tapi orang ini memegangi pedang Rasulullah supaya Rasul tidak jalan, dan mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sungguh aku hanya bermain-main dan bersenda gurau wahai Rasul. Aku enggak sungguh-sungguh kok ngomong seperti itu. Ini celaan kepada orang-orang mukmin ketika itu. Ini contoh kalau mereka ini orang munafik apa? Suka mengolok-olok orang-orang mukmin. Dia minta maaf kepada Rasulullah SAW, tapi Rasul mengatakan, la ta'tadiru, tidak perlu kau minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Ini pada ayat berikutnya, itu pada ayat yang ke-66. Ini kalimat yang merupakan bentuk vonis dari Allah bahwa mereka ini telah apa? Murtad, keluar dari Islam. Kata Allah pada ayat 66, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu 'an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Apa kata Allah? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Iya. Terus, jika kami memaafkan segolongan kamu lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Apa perbuatan dosa mereka? Istihza, mencela. Terus lanjut, bagaimana tafsirnya? Ya. Sampai dengan firman-Nya Quran surat At-Taubah ayat 66 yang artinya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Sedangkan kedua telapak kaki lelaki itu terseret di atas batu-batuan, tetapi Rasulullah SAW tidak menolehnya, dan lelaki itu bergantung pada pedang Rasulullah SAW sampai dia kesandung-sandung ya, terseret batu. Dia berusaha untuk agar Rasul tidak pergi, dipegangi
pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, aku minta maaf wahai Rasul. Aku nggak sungguh-sungguh toh tadi, cuman sekedar ngomong untuk apa? Menghidupkan suasana. Aku hanya bermain-main. Hati-hati kalau orang mencela Allah, mencela Rasul, walaupun alasannya apa? Main-main. Guyonan. Kon niku lho biyen ganteng, saiki rungsep. Gara-gara ngingu jenggot. Lon kaya wedhus. Gak guyon. Masuk atau tidak seperti ini? Masuk. Masuk kategori ini enggak? Masuk. Walaupun guyonan, hati-hati. Walaupun kau bersendaguro, hati-hati. Karena itu merupakan sunnah dari Rasulullah. Jangan dibuat main-main. Semakin panjang jenggotnya, semakin goblok. Kakak guyon. Itu ucapan serius atau guyon ini? Serius apa guyon? Seandainya itu guyon, kena ayat ini. Seandainya itu guyon, bersendaguro, tidak sungguh-sungguh, hanya main-main, terkena ayat ini. Allah katakan la ta'tadziru. Tidak usah kau minta maaf kan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kau telah kafir sesudah kau beriman. Ini bahaya, Pak. Inilah termasuk orang yang yatawalla, berpaling dari agama, berpaling dari taat kepada Allah, berpaling kepada taat kepada Rasulullah. Orang itu bisa murtad ketika mencela syariat, sekalipun dia sendiri mengamalkan syariat itu. Guyon aku dhewe ya jenggoten. Berarti awak dhewe padha wedhuse, misalnya begitu ya. Buat guyon seperti itu. Jadi sekalipun dia itu mengamalkan, tapi kalau dia membenci sunnah, membenci syariat Allah, dia telah murtad. Bahaya. Mencela agama itu bahaya sekali. Nanti orang pakai jilbab hitam-hitam, dilokno ninja. Udah hitam-hitam, cuman kelihatan apanya? Matanya. Ya kan? Nanti pakai celana agak naik sedikit, diwara apa? Kebanjiran. Sudahlah, kalau kita belum bisa melaksanakan, diam gitu. Diam saja kalau kita belum bisa melakukan. Jangan sampai mencela. Karena orang melakukan itu ada dasarnya itu. Kalau kita buka dasarnya banyak itu. Puluhan hadis tentang masalah itu. Tapi kalau orang enggak paham bahwa mengejek ayat-ayat Allah, mengejek sunnah Rasulullah, itu konsekuensinya berat. Nah, kalau itu sudah terjadi karena kejahilan, maka sebaiknya bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan jangan sampai diulang lagi. Nah, ini bukan orang kafir sebetulnya yang mengucapkan, Pak. Tapi apa? Orang-orang muslim. Tapi mereka terindikasi apa? Al-kufru ba'dal iman. Apa? Kufur sesudah beriman. Ini yang bahaya. Ini mana, Pak? Kafir sesudah beriman atau beriman sesudah kafir? Halo? Salah, yang benar beriman sesudah beriman. Beriman sesudah beriman, berarti imannya bagaimana? Bertambah. Begitulah sifat daripada iman. Yazidu bitta'ah, dia bertambah karena ketaatan. Jangan sampai malah sebaliknya jadi kufur. Kalau yang kus itu sifat dari keimanan, berkurang. Makanya orang-orang munafik sedari awal disifati oleh Allah di dalam banyak ayat ya, dalam surah Al-Baqarah itu. Ada ayat yang ke berapa itu? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim
Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Istihza, mencela. Ayat berapa itu? 13 atau 14? Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, 13. 13. Ono ayat 1. 13 14. Wa idza laqul ladzina amanu. 14. Ayat 14 ya. Ayo baca. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Jadi kami bersama mereka orang-orang mukmin itu apa? Bikin onar di sana. Tujuannya apa? Membuat olok-olok. Berita dari sana disampaikan ke komunitas mereka. Disebutkan di sini apa? Khalau ila syayatinihim. Jika mereka kembali kepada syaitan-syaitan. Syaitan di sini siapa? Maksudnya apa? Ya ini kelompok kesesatan mereka. Syaitan itu bukan dari galangan jin saja. Minal jinnati wan nas. Artinya orang yang selalu mengajak kepada kesesatan. Kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Mereka mengatakan, inna ma'akum, kami ini bersama kamu. Jangan khawatir. Lah kamu kok bersama mereka kemarin? Kami di sana itu apa? Mustahziun, berolok-olok. Cari aja cara untuk apa? Melemahkan keimanan, membuat subhat, menebarkan keraguan, mengolok-olok. Walaupun tujuannya apa? Guyon. Hati-hati. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Inilah termasuk yang dimaksud watawalla, berpaling dan membelakangi, wa adbara wa tawalla, membelakangi dan berpaling. Ciri berikutnya kenapa dia masuk ke lawza? Fajama'a fa'au'a. Apa? Serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Lalu kembali. Apa berarti? Menunjukkan sifat Toma, kikir. Makanya pada ayat 9 disebutkan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Keluh kesah apa? Senenge sambatan terus. Oleh titik sambat, oleh ake sambat. Kenapa? Ya karena tidak ada sikap syukurnya kepada Allah. Wis oleh ake, iya tapi gak koyok wingi. Ya, bandingno gitu dengan yang sebelumnya. Tetap aja karena jiwanya jiwa miskin. Tetap sambat ketika diberikan harta oleh Allah Jalla wa Ala. Padahal termasuk dalam ukuran umum itu lumayan, bahkan banyak. Tapi tetap aja ngersulo. Kenapa? Karena dia punya target. Saya harus punya sekian M, saya harus punya sekian T. Kelihatannya belum mencapai target. Oleh titik ngersulo, oleh ake ngersulo. Karena targetnya apa? Mengumpulkan harta. Kalau orang targetnya mengumpulkan harta, maaf, standar kekayaan itu ada batasnya nggak? Tidak ada. Halo? Tidak ada. Ada batasnya standar kekayaan ini? Nggak ada.
Sehingga orang kalau punya target itu nanti ketika sudah mencapai target didukurno meneh. Didukurno meneh, ganteng-entek. Fajama'a wa fa'awa. Kalau sudah seperti itu, maaf, ingat zakatnya atau tidak? Tidak ingat zakatnya. Makanya Allah ancam dalam surah At-Taubah, yaitu pada ayat yang ke 34, 35 insyaallah. Iya. Di akhir dari ayat 34 ini secara umum ya, orang yang mengumpulkan harta tidak menginfakkan di jalan Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak menafkahkan hartanya di jalan Allah, fabashshirhum, beri kabar gembira kepada mereka dengan apa? Dengan siksa yang pedih. Ini kurang pas. Fabashshirhum itu kabar apa? Kabar apa? Basyiron berarti kabar gembira. Kabar gembira tapi isinya apa? Siksa. Maka beri kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, yaitu dengan siksa yang pedih. Siksa apa ini? Neraka. Bagaimana mereka disiksa? Hartanya itu nanti akan dipanaskan di neraka jahanam. Jahanam di sini maksudnya neraka ya, bukan pintu. Kenapa? Diawali dengan nar. Kalau tidak diulangi dari dengan nar, jahanam aja, berarti apa namanya? Kalau hanya jahanam saja itu berarti pintu. Kalau nari jahanam berarti, saya ulang lagi, kalau naru jahanam itu berarti neraka secara umum. Tapi kalau jahanam tanpa diawali nar itu berarti apa? Pintu. Pada ayat berikutnya, yauma yuqma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Apa kata Allah? Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam. Nah, berarti di dalam apa? Di dalam neraka secara umum. Kemudian lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari
apa yang kamu simpan itu. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maksudnya tidak diinfakkan di jalan Allah. Terutama yang wajib berupa apa tadi? Zakatnya. Maka kata malaikat, fadzuku, maka rasakanlah ma kuntum taknizun, apa yang kau simpan itu. Nah, cuman kita ini Pak, kadang tergiur dengan kekayaan orang-orang munafik itu. Maka orang mukmin diperingatkan agar jangan sampai apa? Tergiur dengan kekayaan mereka yang luar biasa. Kenapa? Allah hendak menyiksa orang-orang munafik itu dengan hartanya, bahkan dengan anak-anaknya. Dalam surah At-Taubah pada ayat 85 kata Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Apa kata Allah? Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu, dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Kadang kita ini takjub, ganteng-ganteng, ayu-ayu, suki. Tapi al-bakhil wal pelit, kikir. Kalau untuk jalan Allah dia menghalang-halangi, untuk kepentingan jalan Allah dia halang-halangi. Dia itu mau-maunya apa? Lomannya apa? Kalau namanya disebut, nyumbang gede, ditulis gede jenenge, baru deh gelem. Tapi kalau tidak untuk mengangkat namanya, ojo menek 2000, 1000, sarepes gak gelem. Kenapa? Tidak membawa faedah dan manfaat bagi kepentingan pribadinya. Tapi kalau ditulis, disebut, rutin, hati-hati. Itu ciri dari sifat munafik. Karena orang-orang munafik itu menginfakkan harta apa? Karena ria. Pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dapat nama, pengen dapat penghargaan. Inilah sifat dari mereka. Makanya fala tu'jibka, jangan harta benda dan anak-anak mereka itu membuat kalian takjub. Kalau harta benda dan anak-anak, bahkan fisik-fisik mereka luar biasa, fisik-fisiknya. Dalam surah Al-Munafikun disebutkan kan itu tentang fisik mereka begini. Surah 63. Ayat yang ke-3 coba dibaca. Zalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim. Ayat ke-4 ya. Ayat ke-4. Ini sifat munafik yang berpaling dari ketaatan kepada Allah. Kata Allah Jalla wa Ala,
Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apa kata Allah? Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Orang munafik itu memiliki tubuh yang bagaimana? Indah, keren, maco, apa lagi? Intinya kalian itu takjub, menarik. Sementara lihat orang beriman itu rungsep, wis kerempeng, ya kan? Kakean poso, batu ireng. Orang munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalian melihat tubuh mereka itu menjadikan kamu takjub. Kalau at-taubah tadi apa? Bukan tubuh, apa? Harta dan anak. Dilengkapi di sini apa? Fisiknya. Fisiknya, hartanya, anak-anaknya. Wow, ya, membuat kalian takjub. Luar biasa, pendidikannya tinggi. Pekerjaannya sukses. Islam, tapi menghalang-halangi dari jalan Allah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Terhadap orang-orang mukmin selalu mengolok-olok, mengejek. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Apa katanya? Lanjut. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Kemudian seakan-akan apa? Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Iya. Bahwa mereka angel tuturane. Susah untuk diberitahu. Dan kalau kita yang bicara, itu seakan-akan menuju kepada mereka. Setiap pembicaraan itu seakan-akan meneriaki mereka, mengejek mereka, padahal tidak. Kenapa? Dia sendiri yang berasa seperti itu. Ka'annam yaksabuna kulla sayhatin alaihim. Apa katanya? Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Ono wong khutbah ngono merasa apa? Tersendir. Padahal ustadz lo karo dhek. Waduh rek nyindir aku iki rek. Sopo sing ngandani paling takmir iki. Udah mulai suudzon kepada takmir iki. Paling pesene takmir iki. Aku kena iki. Padahal khotib lo gak kenal dhek. Takmir yo gak ngomong mbek dhek. Padahal yang disampaikan Al-Qur'an, yang disampaikan As-Sunnah memang demikianlah sejak zaman Nabi. Tapi apa? Dia merasa tertampar, dia merasa apa? Kena, merasa tersindir. Ini sifat dari munafik, hati-hati. Jangan-jangan kita termasuk bagian dari mereka. Salah satu sifatnya adalah seperti ini. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Padahal yang disampaikan itu secara umum, Al-Quran, As-Sunnah, ya. Humul ladu fa'darum qatalahumullah anna yufakun. Apa katanya? Mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Iya. Ternyata orang munafik itu musuhnya orang apa? Musuhnya orang mukmin. Dan inilah yang disebut dengan musuh dalam
kemul, ya. Musuh dalam selimut. Justru yang berbahaya itu musuh yang terang-terangan atau musuh yang dalam selimut, Pak? Selimut. Musuh. Hah? Selimut. Terang-terangan. Gak tahu selimutan kata orang ini. Yang bahaya itu musuh dalam selimut. Karena dia berada di dalam masalahnya. Ngakunya Islam tapi benci kepada Islam, benci kepada syariat, benci kepada sunnah, benci kepada hukum-hukum Allah Jalla wa'ala, dan suka mencelah orang-orang mukmin. Inilah ayat Allah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga menjadi peringatan buat kita semua. Karena tidak ada jaminan bagi kita semua, Pak, terbebas dari sifat apa? Nifak. Sifatnya, penyakitnya namanya nifak. Nanti kalau sudah berkumpul sifat-sifat ini, maka jadilah orang itu munafik. Cuman para ulama itu membagi dua. Nifak atau kemunafikan itu ada yang i'tiqadi, keyakinan, ada yang amali, perbuatan. Nah, yang sifat i'tiqadi ini yang bahaya. Kenapa? Keluar dari Islam. Karena hakikatnya dia telah apa? Murtad. Karena i'tiqadnya yang salah. Adapun amali belum sampai kepada i'tiqad, sampai kufur, enggak. Tapi apa? Dia melakukan perbuatan orang-orang munafik. Apa sifat dari munafik yang mereka lakukan? Dengan kadar yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kata Nabi, idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dusta. Dusta sekali berarti melakukan sifatnya orang munafik. 2 kali, 3 kali. Tapi kalau tiap hari dia dusta, nanti bisa menjadi munafik apa? Tulen. Jadi munafik tulen, Pak. Contoh munafik tulen apa? Kalau dusta itu sudah menjadi akidah mereka. Harus dusta. Namanya taqiyah. Apa itu? Orang Syiah. Ngaku Islam enggak? Ngaku Islam enggak? Islam. Tapi mereka dusta. Karena memang akidah mereka adalah taqiyah, berdusta. Untuk mengkelabui orang, menutup diri, tidak dibongkar hakikat sebenarnya. Tapi suatu saat nanti akan terbongkar. Itu orang-orang Syiah, ngakunya Islam. Wong revolusinya aja revolusi apa? Islam katanya begitu. Nah, ini contoh dari apa? Sifat munafik dusta. Kalau kita ini pernah nggak berdusta dalam sehari-hari, Pak? Hah? Berarti melakukan sifat apa? Munafik. Tapi gak tiap hari kan? Tapi pernah nggak dalam sehari? Terutama sapa sing dibujui? Bojone ngaku sampean. Teko telat, alasannya apa? Macet, meeting, ya kan? Padahal cangkruk nang warkop. Nah ini, itu masih mending bohongnya seperti itu. Telatnya macet padahal apa? Ya, mangan dhisik. Baik. Jadi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sifat-sifat nifak itu banyak. Berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, janji ingkar, wa idza tumina khana. Apa? Apabila dia dipercaya dia khianat. Tidak semua dikhianati, tapi kadang-kadang berkhianat dalam perkara-perkara tertentu. Dalam porsi tertentu dia khianat. Itu sudah mulai tumbuh penyakit nifak. Kalau itu sudah menggejala menjadi sebuah habit, kebiasaan, jadilah nanti munafik tulen. Termasuk sifat munafik apa? Males sholat ke masjid. Itu sifat munafik. Dan itu pernah pasti dilakukan. Kadang wong iku ono males. Gara-gara gak dikei mah bengi ya. Males nang masjid. Aras-arasen. Setan ini, iman lagi turun misalnya. Itu sifat dari nifak. Nah kalau itu terus dilakukan menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya jadilah munafik tulen. Ini contoh nifak amali yang belum keluar dari Islam, tapi sudah mulai tumbuh ada pada diri seseorang.
dengan tingkat yang berbeda, dengan porsi yang berbeda-beda. Makanya tidak ada jaminan di antara kita Bapak Ibu terbebas dari sifat munafik. Sampai Umar bin Khattab sendiri tanya kepada Rasul, Rasul, adakah kau melihat pada diriku sifat nifaq? Tidak, wahai Umar. Umar bin Khattab, bahkan Abu Bakar sendiri, ya kan, mengakui kadang sifat itu muncul dan selalu tanya kepada Nabi. Sama-sama dengan Hamdalah datang kepada Nabi, takut kalau dia ini apa? Punya sifat nifaq. Kalau mereka bersama Rasul, Masya Allah, ingat surga, ingat neraka. Tapi begitu dia pulang ke rumah bersama anak istri, kita ini selalu lupa kepada Allah dan Rasul. Datang kepada Rasul minta, ya, ini menguatkan apakah saya ini ada sifat nifaqnya. Itu sahabat, orang-orang dekat Nabi seperti itu. Bagaimana dengan kita? Oleh karena itu, kenapa kita dianjurkan mempelajari ayat-ayat Allah supaya kita ingat bahwasanya Allah sudah menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan membelakangi, tidak lain mereka adalah sifat orang-orang munafik. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya buka, mungkin ada pertanyaan, silakan. Tawane wis luwe. Bindang mulai turun. Baik, saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.